نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل من خير السجايا تنعم بالعطاء تعش كريما وتلقى السعد في دنيا البرايا. Namanya ibu ada dulu, Bu, ibu dulu ada nggak? Adam dulu ada nggak? Nggak ada. Lalu ada. Bukankah sesuatu yang ada hancur bisa diadakan lagi? Mau lebih mudah, lebih mudah. Nih saya membuat ini, tab ini hancur. Dulu saya ke Jepang, ibaratnya Bu, ke Jepang sekolah 1 tahun baru bisa buat ini. Begitu ini hancur jatuh di jalan, bisa nggak saya membuat dengan 1 minggu? Bisa, lebih mudah. Lebih mudah, apalagi alam semesta ini. Lalu Adam aja tadinya nggak ada, lalu diciptakan jadi ada. Kemudian kita mati semua. Bisakah Allah membangkitkan lagi? Lebih mudah. Nah ini Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita bacakan. Kiranya kalau mau yang berkenan, kami sediakan di belakang, sehingga saya bisa bacakan, saya bisa mengilmuinya. Kalau memang yang berkenan. Baik, Ibu sekalian dimakan Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada malaikat adalah merupakan salah satu rukun iman yang sangat esensial dalam keimanan seorang mukmin, di mana tidaklah seseorang dikatakan beriman hingga mereka mengimani malaikat. Adapun mengimani terhadap malaikat meliputi mengimani keberadaannya. Yang pertama ini Ibu sudah tahu adanya malaikat. Berarti Ibu di sini sudah dapat poin 1. Yang kedua, mengimani nama-nama mereka yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan yang tidak disebutkan. Nah, selama ini kita mengimani yang disebutkan. Yang disebutkan, apakah kita mengimani? Ayo, jujur Bu. Ya, semoga mengimani. Dan nanti kita akan jelaskan secara terperinci. Yang ketiga, mengimani sifat-sifat mereka. Sifat-sifat mereka. Nah, nanti kita akan jelaskan sifat-sifat mereka bagaimana. Yang keempat, mengimani perbuatan mereka yang Allah perintahkan kepada mereka serta ibadah. Ya, seperti tasbih, ibadah mereka di waktu siang dan malam tanpa ada henti. Inilah rentetan yang kita harus bahas untuk memahami malaikat ini dari segi keberadaannya. Yang kedua adalah ada yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan Allah yang tidak sebutkan dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah mengimani sifat-sifatnya. Yang keempat adalah mengimani tugas dan apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan bentuk ibadah mereka yang Allah perintahkan. Berarti ada 4 di antaranya. Kemudian pengertian malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Ya, mereka selalu tunduk dan patuh. Makhluk yang mulia tidak pernah menyelisih perintah Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma tu'marun. La ya'sunallaha, tidaklah mereka bermaksiat kepada Allah dan melakukan perintahnya selalu taat. Tidak disifati kepadanya laki dan perempuan. Waduh, katanya Pak Ustadz, katanya malaikat itu enggak laki perempuan Pak Ustadz. Berarti waria dong Pak Ustadz. Ada aja deh pertanyaannya itu. Bu, Allah menciptakan manusia laki sama perempuan kan Bu? Di dalam Al-Quran mengatakan begitu kan Bu? Kalau ada waria, makhluk apa Bu? Makhluk jadi-jadian itu Bu. Ya, berarti kalau ada yang bertanya begitu, wah tidak pantas untuk bertanya begitu, ya kan? Oke, tidak makan dan minum, tadi sudah kami jelaskan. Menikah, tidak menikah, serta mereka memiliki peribadatan tertentu yang Allah tugaskan. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Kemudian saya jelaskan perintah untuk wajib mengimani
malaikat. Makanya Jibril tadi datang, menyandarkan lututnya ke lutut Nabi, lalu meletakkan kafai, telapak tangannya ke fakhidai, lututnya. Lalu dan akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku apa itu iman. Iman itu apa? Antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan para malaikatnya. Inilah menjadikan seseorang disebut beriman apabila beriman kepada malaikat. Lah, iman kepada malaikat meliputi yang kami sebutkan tadi sebelumnya. Kemudian mengimani sifat malaikat yang telah diberitahukan kepada kita sifatnya. Satu, pertama, memiliki sayap. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surat Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba, yazidu fi khalqi ma yasha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, fatiris samawati wal ard, yang menciptakan 7 langit dan bumi, ja'ilil malaikah, menjadikan malaikat, uli ajniha, memiliki sayap, masna ada 2, sulasa ada 3. Waduh Pak Ustadz, ada 3. Pak Ustadz tanya dong, tadi katanya ada 3 Pak Ustadz, terbangnya kayak gimana, apa nggak miring semua Pak Ustadz? Nah, sini yang tanya, sini kalau yang tanya, sini. Anda bertanya seperti itu karena Anda tahunya dunia yang Anda lihat, sehingga terilustrasi kalaulah 3 sayapnya maka akan miring-miring. Karena tahunya Anda dunia, sedangkan ini alam yang nyata, apalagi alam gaib. Pantaskah engkau samakan alam gaib dengan alam dunia? Tidak boleh. Maka kita mengimaninya bagaimana? Sami'na wa ata'na. Bu, ibu punya tangan? Punya. Monyet punya tangan. Apakah tangan monyet sama dengan tangan ibu? Wah, tidak. Padahal namanya sama. Ini padahal di dunia namanya sama. Itu aja bisa beda, apalagi alam yang berbeda. Maka tidak pantas untuk ada pertanyaan seperti itu. Maka kita mengimani Al-Quran, sami'na wa ata'na. Bisa dilakukan dulu ya. Nah, jadi sebelum ditanya, saya berikan contoh dulu pertanyaannya supaya nanti nggak ada yang tanya. Ibu sekalian, dan insya Allah tidak ada yang tanya seperti itu kok. Baik, yang ada rubah, ada yang 4. Yazidu fi khalqi ma yasha, ada yang lebih daripada 4. Malaikat Jibril tadi punya berapa Bu? 600 sayap. Kapan Rasulullah dilihatkan? Ketika Isra Mi'raj. Dilihatkan Jibril memiliki sayap 700, satunya meliputi dunia seisinya. Nah, di bawah sayapnya itu indah sekali. Saya tidak bisa ceritakan semua Bu, ceritakan sayapnya malaikat, nanti jadi tebal bukunya ini Bu. Kita kan mau ceritakan tentang malaikatnya, bukan tentang sayapnya dan yang lainnya. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Mengimani demikian pula ada malaikat memiliki pundak dan cuping telinga. Malaikat Bu punya pundak sama ini apa sih bahasa Indonesianya ini? Enggak tahu. Daun telinga bukan semuanya nih. Nah, tempatnya anting-anting mah. Bingung saya tadinya. Ini ya. Baik, Bu sekalian, saya bacakan Bu. Rasulullah SAW bersabda, "Udinali an uhaddisa an malakin min malaikatillah min hamlil ars ma baina samhatu udunai ila atikihi masiratu sab'atu mi'am." Saya diizinkan menceritakan tentang salah satu malaikat Allah yang memikul ars, bahwa antara bawah telinganya, ini bawah telinga, dengan pundaknya jaraknya Bu, perjalanan 700 tahun. Ayo Ibu kan? Nah, Pak Ustaz,
Luar biasa Pak Ustaz. Ya. Saya sebenarnya mau meyakinkan ini. Sebenarnya ibu bisa benar-benar yakin dengan ini, Bu. Malaikat semua itu, ini malaikat yang memikul arsy-Nya Allah. Ars dulu sudah saya pernah terangkan. Kursinya Allah 7 langit, luasnya 7 langit dan bumi. Dibandingkan arsy-Nya Allah itu 7 langit dan bumi ibaratnya nih Bu, cincin. Bu, namanya cincin di sini kan Bu? Ini 7 langit dan bumi Bu, saya taruh sini, cincin. 7 langit dan bumi ibaratnya cincin. Arsy-Nya Allah ibaratnya padang pasir. Padang pasir luas sekali. Lalu cincin ini 7 langit dan bumi saya ambil. Saya lempar di padang pasir. Nih, saya lempar di padang pasir. Kalaulah ibu membaca Al-Quran, wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga luasnya 7 langit dan bumi, saya janjikan bagi jamaah taklim duha nih di Masjid Istiqomah nih yang taat padaku nih pada Allah, ibu semua dapat 7 langit dan bumi. Percaya nggak Bu? Percaya nggak? Percaya. Nih sekarang malaikat yang memikul arsy-Nya Allah antara sini dan sini 700 tahun, percaya nggak? Nah, أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب